Tugas UAS pengantar studi Islam, metode studi Islam pada abad pertengahan, oleh saya Lida Hanaymanika dengan NIM 21103404190 dari IHD yang melatar belakangi. Metode studi Islam menjadi suatu kajian yang menarik karena metode setiap zamannya memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Abbasiyah adalah salah satu contoh perkembangan paling pesat dalam bidang metode pendidikan Islam pada masa itu, terutama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Contohnya banyak tokoh-tokoh penting yang muncul yang melatar belakangi tumbuhnya sistem pendidikan yang terstruktur dengan rapi. Metode studi Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini sistem pendidikan Islam belum terlalu maju. Hanya pada masa dinasti Umayyah ini adalah pada masa permulaan metode studi Islam terbentuk. Walaupun sebelum dinasti ini sudah ada pada masa zamannya sebelum Nabi wafat itu sudah ada. Pada masa Khulafaur Rasyidin juga sudah ada. Pada tempat pendidikannya sendiri yaitu identik dengan hutab. Hutab itu seperti kalau di Indonesia itu seperti madrasah sore itu, dan masjid, majelis sastra. Jika dijabarkan sendiri, hutab adalah tempat pertama kali anak-anak menimba ilmu, dan untuk kelas selanjutnya dilanjutkan di masjid. Masjid sendiri kelas lanjutan setelah lulus dari hutab. Dan di dalam masjid ini kita belajar banyak mempelajari tentang Al-Quran dan hadis lebih mendalam. Lalu pada tingkatan selanjutnya majelis sastra. Majelis sastra di sini adalah tempat berkumpulnya para ulama-ulama dan para ahli pada masa itu, semacam bentuk penghargaan bagi para sastrawan Islam. Next, metode studi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah ini, metode studi Islam mengalami masa keemasannya. Ya, metode yang diambil pada masa ini yaitu meliputi ada 5 poin di sini, yaitu dikte, ceramah, hafalan, tulisan, dan diskusi. Dikte sendiri ini seperti kita mendengar lalu mengulangi lagi. Mendikte namanya juga mendikte. Dan ceramah kita hanya mendengarkan apa yang guru jelaskan. Dan hafalan sendiri ya menghafal tentang hadis-hadis dan lain-lain. Menulis ya seperti biasa, tulisan, diskusi, mendiskusikan hal-hal yang sekiranya masih menjadi pertanyaan bagi para murid. Sistem pendidikan dinasti Abbasiyah. Pada sistem pendidikan di sini ada 2 sistem pendidikan, yaitu pendidikan secara inklusif dan eksklusif. Inklusif sendiri yaitu pendidikan yang bermodel terbuka, yaitu dari semua golongan. Sedangkan eksklusif sendiri hanya golongan tertentu saja yang bisa memasuki pendidikan ini. Maksudnya yang diajarkan di sini itu lebih bersifat eksklusif gitu, hanya bagi para anak-anak pejabat
pada masa itu. Institusi pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan formal dan informal. Ya, ini sudah seperti biasa, pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal ya yang disokong dari pemerintah, dan informal yang ada dan dibangun tidak secara resmi seperti kalau di sistem pendidikan di institusi di Indonesia, yaitu swasta. Dan di sini informal sendiri dibangun dari para warganya sendiri. Banyak dari rumah-rumah yang mengadakan pendidikan secara informal. Next, metode pendidikan pada masa Turki Utsmani. Pada masa ini metode pendidikan pada masa Turki Utsmani lebih menekankan tentang menghafal, lebih menekankan tentang menghafal. Dan menghafal di sini walaupun murid tidak tahu apa yang mereka hafalkan, tetapi murid tetap dipaksa untuk menghafalkan matan-matan dari syekh-syekh terkemuka pada masa itu, pada masa Turki Utsmani. Tetapi fokus pada masa ini karena geopolitik pada masa itu, pada masa Turki Utsmani, yang mana Turki Utsmani itu pada saat itu dalam keadaan yang terdesak, mereka lebih memfokuskan pendidikan pada bidang kemiliteran, bukan pada bidang pendidikan Islam. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang harus dimasukkan pada masa Turki Utsmani ini, tetapi saya meringkasnya karena waktu juga tidak terlalu banyak. Lanjut lagi, setelah pada masa Turki Utsmani selesai, pada masa yang bersamaan juga ada Mughal dan Safawi. Safawi sendiri tidak terlalu banyak catatan yang dapat saya berikan di sini, tetapi berkaitan dengan Mughal saya mendapatkan banyak referensi. Mughal itu sistem pendidikan di sana mirip-mirip seperti sistem pendidikan di Indonesia juga saat ini, pendidikan Islam terutama. Mughal sendiri lebih berfokus membangun seperti pesantren, ada sebutannya sendiri, pesantren di sini. Dan juga membangun perpustakaan terkhusus untuk pendidikan. Tidak hanya pendidikan Islam saja yang diajarkan, lebih bersifat universal juga. Dan pada masa ini, pada masa dinasti kerajaan Mughal ini, Islam cukup berkembang dengan pesat, tetapi perkembangan tidak seperti pada masa keemasannya pada masa dinasti Abbasiyah. Mungkin cukup segitu dari saya. Apabila ada salah, semoga dapat dikoreksi. Kesimpulan saya sendiri tentang metode studi Islam. Karena metode studi Islam selalu berkembang mengikuti zaman. Pada awal tersebarnya, metode pendidikan Islam masih dilakukan secara sederhana, melewati maktab dan masjid. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu berada lebih tepatnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan ke dinasti Umayyah. Lalu seiring berjalannya waktu, tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah, metode studi Islam mengalami puncaknya. Puncaknya di sini yaitu terbentuknya struktur yang rapi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid
karena rajanya sendiri sangat suka dengan ilmu pengetahuan dan sastra. Jadi banyak sekali pada masa itu sastrawan terkenal dan melakukan pembukuan dan menstruktur dengan rapi metode-metode pendidikan Islam. Banyak ulama besar lahir pada masa itu, dan munculnya mazhab-mazhab pemikiran manusia pun semakin berkembang dan mulai berpikir secara kritis, sehingga terciptanya ilmu-ilmu baru yang mengkaji ilmu-ilmu sebelumnya. Ini yang belum saya jelaskan di PPT sebelumnya tadi. Jadi yang dipelajari di sini itu tidak hanya melulu tentang agama. Jadi ada astrologi, sains, itu macam-macam. Dan pada masa keemasannya, lebih tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah itu, banyak kajian-kajian tentang hal-hal yang tidak hanya berbau tentang agama. Dan banyak sekali metode-metode studi Islam yang dipakai dan diterapkan untuk menghadapi perkembangan pemikiran saat ini, hingga akhirnya Abbasiyah berakhir akibat serangan Mongol. Ya, cukup sekian. Semoga ini bisa dipahami bagi pendengar. Jika ada perkataan yang salah, mohon dikoreksi. Ya, ini daftar pustaka yang saya ambil. Ya, sekian dan terima kasih. Saya Aldida dari kelas IHD. Semoga dengan ini, dengan presentasi ini dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Terima kasih.